mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat ya. Terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan berkuliahnya lagi ya. Kemarin ya, kita sudah membahas tentang fondasi dari sebuah objek oriented, yaitu bagaimana kita memodelkan sebuah kelas gitu ya. Jadi memodelkan sebuah objek ke dalam, sebentar ya. Oke, sorry. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi kunci dari OOP ini teman-teman ya, itu kalian mengidentifikasikan objek-objek di dalam dunia nyata. Ya, kemudian kalian cari yang sama ya, struktur yang sama dan perilaku yang sama, itu dikelompokkan menjadi satu. Setelah dikelompokkan menjadi satu, dibuatlah kelas ya, seperti yang kemarin saya contohkan. Saya share screen ya teman-teman ya. Adalah kendaraan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, kendaraan di mana ya, di apa nih? Oke. Oke. Misalnya kelas kendaraan ya teman-teman ya. Sorry, saya bilang objek dulu ya, objek kendaraan.
Oke, contohnya ini ya. Zoom-nya. Oke. Kita fokus ke sini teman-teman nih. Ya. Jadi kendaraan-kendaraan ya. Jadi objeknya itu teman-teman ya, itu ada macam-macam kan. Ada yang disebut misalnya Toyota ya, dia dia perusahaan pembuatnya, kemudian Avanza modelnya tahun 2025 misalnya. Nah, itu objek-objek itu gitu kan. Dan masing-masing kendaraan itu memiliki masing-masing objek kendaraan itu ya, itu memiliki nomor mesin yang berbeda-beda, gitu kan ya. Nomor mesin dan nomor rangka lah ya. Kita anggap aja VIN itu Vehicle Identification Number. Jadi nomor identifikasi unik gitu. Ya, di sini terlihat ya bahwa mobil-mobil itu teman-teman ya, bukan mobil, kendaraan-kendaraan itu ya, vehicle itu ya, itu kita buat cetak birunya. Kita buat cetakannya yang kita sebut sebagai vehicle, kelas kendaraan gitu. Yang isinya ya, ini namanya atribut teman-teman ya. Atribut itu yang membangun ciri-ciri ya atau struktur yang membangun sebuah objek itu gitu ya. Di kelas itu kita sebutkan atribut. Jadi kalian harus paham bedanya kelas dengan objek ya. Objek itu adalah benda realnya ya. Jadi bukan konsepnya. Baru setelah benda realnya kita kumpulkan, kemudian kita cari atribut-atribut yang mirip, baru kita buat kelasnya. Kelas itu konsep. Jadi konsep mobil-mobil yang berkeliaran di jalan itu gitu ya, itu kita eh, identifikasikan. Oh, yang membedakan antara kendaraan satu dengan kendaraan lain itu apa? Ternyata adalah atribut ini, gitu ya. Kemudian masing-masing kelas tadi ya, setelah kita identifikasikan, kan memiliki ini sendiri, metode sendiri, perilaku. Ini perilaku ya, perilaku-perilaku sendiri. Itu. Jadi sistemnya begitu. Ini persis ya kalau kalian membuat IR diagram, ya bayangan saya ini ya, saya boleh menyimpulkan bahwa kelas ini adalah entitas teman-teman ya. Jadi kalau dihubungkan seperti itu. Dan nanti tanda-tanda minus, plus, underscore nih teman-teman ya. Ini adalah untuk menunjukkan lingkupnya. Jadi lingkupnya dia bisa diakses secara private, public, protected, atau diturunkan ya dari atribut lain, atau dia statik. Nah ini akan kita bahas ya, karena kemarin belum sempat kita bahas. Kemudian ya teman-teman ya, di codingannya, benar, sebelum masuk ke codingan ya, setelah kita buat kelasnya ya, buat cetakannya, kita akan mewujudkan itu membuat objek dari kelas, itu namanya mewujudkan. Sebentar ya teman-teman ya. Tadi sampai mana? Lingkup ya. Jadi masing-masing apa namanya, atribut ya dan metode ini memiliki lingkup yang ditandakan dengan ini. Dan ketika kita ingin mewujudkan sebuah objek dari kelas ya, jadi kelas nih cetakannya nih, barangnya ya, misalnya kalau kalian punya agar-agar itu ya, itu ada cetakannya. Yang kita makan kan bukan cetakannya ya, tetapi agar-agarnya. Jadi ketika kita cetak jadi agar-agar. Lah ini yang kita akan olah. Itu namanya proses pewujudan ya, atau bahasa Inggrisnya instantiation. Saya tulis ini ya. Jadi ini pertemuan keempat. Iyalah, biar nggak terlalu gede ya. Pertemuan keempat. Jadi proses awalnya ya teman-teman ya. Kalian lihat nih, dunia nyata yang kalian akan modelkan. Dunia nyata yang akan dimodelkan.
itu apa? Dalam hal ini kendaraan-kendaraan ya. Ya, kendaraan-kendaraan itu ada macam-macam. Kendaraan-kendaraan ya. Contohnya ada Toyota Rush berkeliaran tahun 2035 2020 ya. Ada Toyota misalnya Avanza ya. Toyota pun itunya banyak gitu ya. Apa namanya? eh modelnya gitu ya. Ada Hyundai misalnya, Ioniq gitu ya. Gitu dan seterusnya. Nah, ini kan memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-cirinya apa sih antara objek ini, objek ini, objek ini, objek ini? Ya, ciri-cirinya adalah dia memiliki pabriknya siapa, modelnya apa, tahunnya berapa, info tambahan ya itu ada nomor kendaraan, warnanya apa gitu kan. Gitu. Nah, yang ini total vehicle itu namanya static atribut yang nanti ada penjelasannya karena kemarin belum dijelaskan. Gitu ya, teman ya. Jadi ketika kita mewujudkan sebuah kelas dalam hal ini kendaraan ya, makanya kita akan membuat ya setelah kita cari tahu ya, ini yang bikin mirip apa sih? Kita bikin cetakannya atau blueprint-nya ya. Ini yang akan menjadi kelas. Nah, kelas ini kita kasih nama kendaraan ya. Dalam hal ini saya pakai bahasa Inggris ya, itu vehicle. Nah, memiliki atribut ini dan perilaku ini. Oke ya. Nah, ini namanya inheritance ya. Ini akan saya bahas nanti. Nah, ketika kalian sudah mendeklarasikan kelas, ketika akan memakai ya, barangnya nih mau kita pakai itu kita harus wujudkan dulu. Ya, jadi setelah ya kelas terbentuk ya, kemudian akan dibuat objek ya. Ini adalah melalui proses namanya pewujudan ya. Atau bahasa Inggrisnya itu instantiation gitu ya. Bacanya instantiation ya. Maka boleh kita sebut bahwa objek itu merupakan wujud bahasa Indonesia ya ini objek adalah wujud dari kelas. Atau bahasa Inggrisnya objek instance of kelas gitu. Jadi kalau misalnya ada Toyota Rush 2020 dengan nomor dengan VIN ya, misalnya 123 warna biru gitu ya. Ini adalah wujud dari kelas vehicle gitu ya. Jadi ini tuh objeknya. Ini objek ya. Jangan bingung ya antara kelas dan objek. Ini kalian sudah harus paham. Jadi ketika saya ngomong objek, ya berarti saya sudah menunjuk ke barangnya. Gitu. Tapi kalau ketika saya ngomong kelas, ya ini berarti saya sedang menuju ke cetakannya. Gitu. Ya. Tolong buat objek. Nah, kalau kalian sudah membuat objek, itu nanti notasi UML-nya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi nama objeknya yang di depan nama objek, kemudian titik 2 ini nama kelasnya. Di mana objek tersebut diwujudkan dari kelas apa. Kemudian jangan lupa dikasih garis bawah ya. Gitu. Nah, ketika di coding, itu codingannya seperti yang mana ya? Ini ya. Kok nggak kali bisa. Oke, sekarang kita masuk codingan ya. Waduh, ini harus di codingan. Oh, ternyata ada di situ. Nah,
Maka kalau kita lihat codingan terakhir nih, ya teman-teman ya. Oke, kita sudah membuat kelas ya dengan konstruktor ya. Maka sini ada private, 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 private ya, persis seperti yang di sini. Private, 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 private. Kemudian di sini ada tanda plus ya. Ini yang disebut sebagai lingkup dari publik ya. Kalau ini publik ya. Nah, saya ada tambahan lagi nih yang kemarin belum kita bahas. Ini adalah lingkup statis ya. Statis ini teman-teman ya, ini adalah lingkup yang dimiliki oleh si kelas gitu. Dan dia diakses atau berbagi tempat ya di memori itu hanya satu aja. Itu memiliki punyanya kelas. Jadi kalau kita buat nanti akan menggunakan keyword statis ya. Gitu. Keyword statik. Jadi nanti di statik itu ditaruhnya nggak di konstruksi ya teman-teman ya, karena dia punyanya si apa namanya, punyanya si kelas, maka didefinisikan di sini, gitu ya. Caranya gimana? Kita kasih garis bawah, sorry bukan garis bawah ya, tapi statik gini, statik total vehicle ya, gitu. Kemudian kita kasih isi awal itu 0. Contohnya ya, contohnya ini. Jadi ini kelas statisnya. Sorry, atribut statisnya. Jadi statis ini teman-teman ya, ini nanti akan apa namanya, menjadi miliknya kelas. Jadi walaupun nanti di sini ada vehicle apa namanya yang dibuat teman-teman ya, itu variabel statis itu akan sama. Gitu. Tidak dimiliki oleh objek tetapi dimiliki oleh kelas. Nah, nanti teman-teman ya, kita bisa bedanya ya dengan objek yang public atau private, sorry, atribut yang private dan public dibandingkan dengan yang statis, itu cara ngaksesnya. Kalau private ya, itu kita akses menggunakan this ini. Ya, keyword this seperti ini. Tetapi kalau yang statis itu kita panggil menggunakan nama kelasnya. Ya, kita akses menggunakan nama kelasnya, kemudian kita tambahkan total vehicle. Jadi nanti kalau kita membuat instant ya, membuat wujud baru dari kelas vehicle, nanti otomatis si total vehicle itu akan bertambah. Gitu ya. Ini metode-metodenya, teman-teman ya. Kira-kira sama ya, get info, activate wipers, terus move forward ya. Di sini ada ya, get info, activate wipers, move forward. Gitu ya. Ini adalah parameternya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, ketika kalian membuat aplikasi, isinya nggak cuma tulisan seperti ini gitu ya. Nanti di sini teman-teman ya, ini ada rutin-rutin apa namanya program gitu ya, ada algoritma di sini. Jadi di sini isinya algoritma ya, algoritma untuk menggerakkan kendaraan dengan kecepatan tertentu. Ya, karena kita nggak membahas algoritmanya, kita bahas tentang metodenya, maka ini seolah-olah ya, setelah melakukan algoritma ini, kendaraan bergerak dengan kecepatan yang menjadi argumen untuk parameter speed ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini juga isinya algoritma ya untuk mengaktifkan wiper. Kemudian ini ada algoritma untuk mendapatkan informasi kendaraan ya.
Nah, ini untuk simulasi saja bahwa seolah-olah kita sudah melakukan algoritma tersebut, kemudian infonya kita tampilkan. Nanti pada prosesnya itu sini macam-macam ya, ada mungkin mengakses basis data, ya, mengakses eh, eh, informasi ya dari basis data gitu ya, atau melakukan perhitungan tertentu jika diperlukan gitu ya. Itu ada algoritmanya di situ. Jadi nanti informasi get info ini teman-teman ya, ini akan diterapkan untuk kelas yang mana gitu ya. Tergantung dari objek tersebut diwujudkan dari kelas apa. Dan nanti kerennya di situ. Nanti akan kita bahas ya bahwa itu namanya information hiding. Kita tidak perlu tahu nih di sini isinya apa. Yang penting ketika kita meminta si kelas ini untuk melakukan perilaku yang ada di metode ini, maka kita mendapatkan keluaran seperti apa. Gitu ya. Jadi kerennya OOP itu di situ. Kalian tidak perlu tahu isi dalemannya. Yang penting ketika saya nyuruh kamu berperilaku seperti ini, ya kamu harus melakukan kegiatan itu gitu. Tanpa kita tahu. Nah, itulah kerennya di situ. Dan karena modelnya udah kelas-kelas seperti ini, maka akan menjadi modular. Jadi ketika kita mengubah misalnya perilaku yang hanya ada di vehicle, maka di kelas-kelas lain tidak diapa-apain gitu loh. Kita tidak bisa tidak merubahnya. Sehingga modular banget gitu kan. Ketika kita mikir oh ini di kelas vehicle. Ya pikiran kita cuma di kelas vehicle, tidak mikirin misalnya ke kelas pemilik kendaraan, misalnya seperti itu ya. Misalnya ada pemilik nih, nanti akan sampai situ ya, pemilik kendaraannya siapa. Cuma pemilik kendaraan kan lain lagi, dia objek lain. Alias nanti dia memiliki cetakan atau kelas yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada ya, nanti cuma belum saya upload ya, nanti saya upload teman-teman ya. Jangan khawatir. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas gitu ya, kita tentukan atributnya itu atribut apa di situ, gitu ya. Kalau yang lokal itu ini yang private ya. Jadi yang modelnya private seperti uh, ini teman-teman ya. Ini hanya boleh diakses dan diubah dari dalam kelasnya. Gitu yang minus-minus ini. Jadi kalau kalian membuat sebuah kelas teman-teman ya, di sini dibikin private, kalian hanya boleh mengakses private itu menggunakan disk. Itu di dalam kelas ini. Kalau kalian mencoba untuk mendapatkan informasi ini atau merubah informasi yang private ini dari luar kelas, misalnya di sini nih, saya ingin mendapatkan infonya seperti ini nih misalnya. Ini contohnya ya, kemarin sebenarnya sudah saya contohkan ya. Misalnya vehicle 1 itu komposisinya seperti ini, gitu ya. Kita akses manufaktur kan privat ya di sini teman-teman nih. Nah, privat kan, maka dia akan mengembalikan error di sini. Walaupun ini tidak mempengaruhi runtime ya. Kemarin kan saya coba ya, kita jalankan lah ya. Kita jalankan seperti biasa ya. Kalau udah jalankan pakai PNPF dev, nanti untuk mengaksesnya kalian lihat di sini itu dia di local hostnya port berapa. Di sini port 3000 ya. Maka kalian harus mana ya? Oke, jangan yang ini. Ini sudah dulu. Tadi udah saya siapin. Oke. Oke, ya. Jadi udah jalan ya, aplikasinya udah jalan, maka harus diakses localhost 3000, kemudian URL-nya atau routingnya apa ya. Kita kan kemarin pakai nama pertemuan 3 ya. Jadi akan muncul seperti ini. Ini coba saya jejer aja. Ya, walaupun kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ketika saya konsol log mengambil informasi ini yang 53 ini,
dia tetap bisa dimunculkan di sini. 53 teman ini ya. Nih ada baris 53, dia tetap muncul. Sebenarnya ini tidak boleh ya. Walaupun secara aplikasi jalan, tapi ini masalah kompilasi ya. Cuma di sini dia sudah menjelaskan bahwa ini tuh tidak boleh. Ada tulisannya tuh. Property manufacturer is private and only accessible within class vehicle. Jadi ini itu tidak boleh dilakukan di luar kelas, harus di dalam kelas ini. Contohnya yang yang dismanufaktur ini boleh nih, ya tidak ada tanda merah-merahnya ya. Itu namanya local scope ya. Balik lagi ke sini. Ini local scope. Tidak bisa dimodifikasi dan diakses. Nah, ini kerennya sebenarnya seperti itu ya. Kita bisa menentukan atribut-atribut apa yang boleh diakses dan tidak boleh diakses dari luar kelas. Kemudian atribut objek. Ini adalah atribut yang melekat pada objek ya dan bersifat unik untuk masing-masing objek. Bisa diakses atau dimodifikasi oleh metode di dalam kelas dan di luar kelas. Tergantung dari level aksesnya ya. Oh sorry, saya salah kebalik. sorry. Atribut lokal ya. Tadi itu yang saya sebutkan itu atribut objek ya teman-teman ya. Jadi yang ini namanya atribut objek. Jadi ini dimiliki oleh masing-masing objek ya. Dan boleh diakses di dalam atau di luar kelas. Kalau ini gitu kan tergantung dari modifier lingkupnya. Kalau privat itu hanya boleh seperti dari dalam kelasnya seperti yang tadi saya sebutkan. Dan kalau publik boleh di dalam atau di luar ya. Tetapi kalau yang lokal itu ini contohnya. Nah ini namanya atribut lokal. Sorry, saya terlalu terburu-buru ya. Jadi atribut lokal itu yang hanya dimiliki oleh metode dan dia hanya bisa diakses di sini saja. Kalau speed kita akses di luar seperti ini misalnya, ini nanti dia akan error karena kita tidak ada deklarasi ya. Speed tidak bisa diakses ya. Misalnya speed sama dengan mana? Oke. Speed sama dengan 0 misalnya. Kayak gini ya. Nah, di sini nggak ada ya. Oh, berarti dia membuat baru kalau di luar sini ya. Atau gini, speed ini teman-teman ya. Ini saya taruh di sini misalnya ya. Kita akses di sini nih. Misalnya di sini ya, misalnya ada kecepatan gitu ya. Speed. Terus saya ambil aja seperti ini, itu tidak boleh ya. Pakainya ini ya. Nah, ini tidak boleh nih, karena speed itu tidak ada, kan? Cannot find. Karena speed itu adalah memiliknya dari atribut. Dari metode activate wiper. Seperti itu ya. Bahkan kalau kita menggunakan nama atribut yang sama ya, tetapi ternyata dia dari metode yang berbeda, itu tidak bisa kita ambil gitu ya. Seperti ini contohnya nih. Ketika kita menyebutkan speed di sini, itu bukan speednya activate wipers gitu ya, tetapi dia speednya move forward. Demikian juga yang speed ini. Nah, speed ini itu bukan speednya move forward, tapi speednya activate wipers. Nah, itu yang disebut sebagai atribut lokal ya. Nah, gitu. Atribut objek itu tadi. Nah, atribut kelas itu yang statis ya, keyword static. Gitu ya. Nanti di dalam metode kelas juga ada juga metode kelas ya, metode yang hanya dimiliki oleh kelas. Gitu. Cuma di sini tidak saya contohkan ya. Biar kalian nggak bingung dulu. Ya, jadi nanti keyword yang ini teman-teman ya. Ini diaplikasikan juga ke dalam metode juga gitu ya. Bisa diaplikasikan ke situ. Oke, jadi jangan bingung ya.
Oke, kita tadi udah menambahkan ya. Udah menambahkan, dan ini namanya atribut lokal, ini atribut objek ya, atau atribut kelas. Yang ini, ini atribut kelas gitu ya teman-teman ya. Kalau ini atribut objek gitu ya. Jadi ini atribut kelas, ini atribut objek, yang ini atribut lokal. Nah, khusus untuk atribut objek nih, kerennya ya. Atribut kelas gitu ya. Ini dipakai bersama oleh seluruh objek dalam satu kelas dan berbagi satu lokasi memori. Gitu ya. Ngaksesnya itu menggunakan nih atribut atau metode kelas, yaitu diakses menggunakan nama kelasnya, bukan nama objeknya. Seringnya digunakan untuk nilai bersama, untuk counter gitu ya. Kayak tadi itu untuk counter ya. Kemudian untuk utility function kalau digunakan untuk metode. Yang bawah ini nanti ya jangan ini diabaikan aja. Ini sobat nandain aja bahwa statik itu bisa diaplikasikan juga di metode. Oke, ya ini sudah ya saya jelaskan. Lah cara ngaksesnya kan tadi sudah saya jelaskan ya dengan menyebutkan nama kelasnya. Jadi bukan nama objeknya. Termasuk nanti kalau kita buat di sini ya teman-teman ya. Kalau kita ingin tahu nih, kita lihat ya, menampilkan sini ya, misalnya menampilkan jumlah total kendaraan yang sudah dibuat ya, menggunakan ini. Gitu ya. Ini kalau kita save, kemudian kita lihat di sini yang 60. Oh, kita jalankan dulu ya. Sini kita jalankan. Nanti nih total vehicle-nya akan muncul di sini ya. 4. Atau bisa sih kita lihat langsung di konsol ninjanya ya. Ini konsol ninjanya betul jalan ya. Cuma kok nggak muncul di sini. Harusnya di sini muncul ya. Wiper aktifat. Nah, ini saya nggak tahu nih. Kenapa yang ini nggak muncul di konsol ninjanya? Kali ini kan muncul ya. Setiap kita klik muncul tuh baru. Yang di sini kenapa tidak? Saya nggak tahu. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Khusus untuk ini tambahan ya. Berarti tambahan kita itu ada penyebutan atribut lokal, atribut objek, dan atribut kelas. Oke, jadi itu intinya itu. Kemudian teman-teman ya, tujuan dari paradigma object oriented melalui pendekatan pemodelan objek ini adalah agar programmer dapat menyimpan atribut dan perilaku yang dimiliki oleh objek-objek sekomprehensif mungkin ya. Seperti dalam keadaan di dunia nyata. Gitu. Jadi tujuannya itu teman-teman, OOP itu. Jadi kita tidak ada gap ya antara apa yang akan kita coding dengan yang ada di dunia nyata. Sehingga data yang disimpan merupakan representasi dunia nyata untuk kemudian diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan di dunia nyata. Kemudian rekayasa perangkat lunak yang menerapkan paradigma object oriented ini disebut sebagai object oriented software engineering. Seperti yang kita pelajari di mata kuliah analisis dan desain sistem ya, teman-teman ya. Jadi unified process itu sebenarnya metodologi pengembangan perangkat lunak ya, berorientasi objek ya. Jadi si unified process itu adalah OOSE gitu ya. Terus bagaimana sih OOSE itu memberikan dukungan dalam pengembangan software? Pertama, yaitu dengan menggunakan tools UML ini. Gitu ya. Jadi bahasa pemodelan dan perancangan berbasis objek menggunakan UML. Ini yang akan kita pelajari juga di analisis dan desain. Jadi memang terintegrasi ya nantinya teman-teman ya. Nah, proses-proses pengembangan berbasis objek. Jadi kita menggunakan tadi itu, kita kumpulkan objek-objek
kita identifikasikan sehingga kita bisa tentukan dia masuk ke kelas apa. Struktur dari objek itu apa, menjadi atribut-atribut yang akan kita simpan nantinya ya, di dalam basis data atau dalam memori gitu ya. Nantinya akan kita olah ya. Kemudian metodologi pengembangan berbasis objek ya, dengan adanya OOSE ini gitu ya. Seperti Unified Process, Extreme Programming, atau Scrum gitu ya. Itu muncul ya sejak adanya paradigma object oriented yang diterapkan pada pengembangan perangkat lunak. Kemudian terakhir adalah peralatan dan lingkungan pengembangan berbasis objek. Jadi IDE seperti yang kita pakai nih, VS Code gitu ya, Eclipse, WebStorm itu pada basicnya, pada dasarnya itu pondasinya itu adalah object oriented juga. Gitu. Jadi ini adalah sumbangsih object oriented pada software engineering ya. Kemudian pada JS atau TS kapan menggunakan kelas. Jadi gini teman-teman ya, di awal itu saya sudah bilang ya bahwa TypeScript modern ya, pengembangan software modern itu tidak saklek seperti misalnya kalau kita mau pakai OOP ya dari awal harus OOP. Itu tidak ya, tidak seperti OOP klasik gitu ya. Sehingga teman-teman nanti kalian akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Jadi di zaman modern seperti ini, itu kalian akan menggabungkan OOP dengan prototyping ya. Jadi namanya prototyping. TS sendiri dia prototype ya. Jadi dia bukan object oriented tapi prototype oriented. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tetap bisa ya si JavaScript itu mengakomodasi object oriented ya. Bahkan malah dia mengencourage ya dengan apa? Memberikan sebuah semacam tips ya atau petunjuk ya. Jika kondisi objeknya itu memiliki kondisi yang kompleks, kemudian perilaku yang kompleks, kemudian daur hidupnya panjang dan keberadaannya itu akan mempengaruhi kelas-kelas lain gitu ya. Jadi ketika hidup selama daur hidupnya dia akan mengalami beberapa kali perubahan, kemudian apa namanya tidak langsung mati gitu ya. Jadi begitu dipanggil nggak langsung hilang, tetapi dipakai terus. Sebaiknya kalian menggunakan kelas karena dia akan selalu hidup di memori. Cuma ya, tapi nanti deh ya. Nah, saya tidak akan bahas kenapa sih kok menggunakan TypeScript itu lebih condong nanti ke arahnya tidak object oriented ya, karena memang secara basic ya aplikasi berbasis web itu dia stateless ya, gitu. Cuma ya ada kalanya dia harus berstate, maka kalian harus menggunakan kelas. Jadi kelas yang bagus itu memiliki kondisi yang direpresentasikan melalui atribut atau properti atau ciri gitu ya. Perilaku yang direpresentasikan dalam metode dan merupakan kelas-kelas yang merepresentasikan objek-objek pada dunia nyata. Gitu ya. Tetapi kalau ciri-ciri ini gitu ya, itu tidak atau tidak memadai gitu ya. Jadi ini ciri-ciri yang sehat ya. Cukup gunakan function, type, dan interface saja. Yang mana ini teman-teman ini sebenarnya bukan kehebatan ya, tetapi lebih ke arah kesederhanaan dari TypeScript itu ini. Ya, beda dengan Java ya yang dia misalnya OOP habis. Ya bagus gitu ya, secara konsep bagus gitu loh. Cuma kalau aplikasinya tidak terlalu kompleks ya, sederhana, dan 80% itu boleh dibilang aplikasi itu sederhana gitu ya. Maka lebih cocok ke arah sini. Jadi ini buat diskursus saja ya, seperti ya di awal saya sudah jelaskan gitu ya. Gitu. Oke, ini di awal gitu ya. Dan saya ingin ya teman-teman menunjukkan satu untuk memudahkan misalnya ya kalau kita memiliki objek yang banyak teman-teman ya. Ini saya akan menunjukkan ada cara lain ya. Ketika kita mendefinisikan atau menginstan mewujudkan sebuah kelas.
yaitu dengan menggunakan array, ya. Jadi menggunakan array nih, membuat instance dengan teknik array ya, dengan array of class. Gitu. Nah, kita buat ya teman-teman ya, nanti variable vehicles, ya isinya vehicle, kemudian kita isi dengan data-data yang udah ada deh. Nggak apa-apa. Ini AI-nya udah keren banget ya. Saya nggak perlu ngetik, tinggal daftar aja. Jadi kalau kalian membuat apa namanya objeknya banyak ya, misalnya dari kelas vehicle ini, saya sarankan menggunakan array ya. Cara membuat array adalah seperti ini ya. Kalian bikin namanya, kemudian kita definisikan tipenya, bahwa tipe apa atribut vehicles ini gitu ya. Dia kan yang akan menampung ya. Dia akan menampung objek-objek dari kelas vehicle. Isinya adalah ini. Nah, nanti teman-teman cara menggenerate-nya itu tidak dipanggilin satu-satu seperti ini teman-teman ya. Oke lah, ini coba saya pisahkan ya teman-teman ya. Yang ini coba saya buat div baru. Nanti kalian ikutin saja ya. Div baru dengan class name, jangan kontainer ya. Misalnya flex ya. Flex kolom gap 4 ya. Oke. Sorry. Terus di sini kita tutup. Berarti di sini. Di sini kita tutup. Nah, oke. Kita sebenarnya akan coba apa namanya? Membungkus ya. Ini tuh ke dalam satu istilahnya apa ya sebutannya ya? Ya satu flexbox ya, ya flexbox ya. Coba kita kasih border 2 juga ya. Kemudian bordernya orange saja ya. Bentar, saya kayaknya kurang, kurang satu ya. Setter sama getter ya. Oke. Oh, OOP course-nya kita taruh di luar saja. Hmm, 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 hmm. Oh, ini udah benar ya. Oh, ini karena ada lebih dari satu, ini harus dikurung, teman-teman. Jadi harus dikurung kayak gini. Ini di CSX. Karena dia lebih dari satu. Oke ya. Ini saya kasih nama TOP course. Kemudian ini kita jembreng aja. Ini saya kecilin lagi aja ya. Saya ketinggalan satu hal nih. Saya missing satu hal. Sini ada setter sama getter nggak? Ini saya belum. Ini nanti ya. Ini nanti deh. Ini nanti akan saya bahas. Oke, nanti akan saya bahas. Saya bikin dulu ya. Saya tunjukin cara mengakses menggunakan array. Ya, daripada kita manggil satu-satu seperti ini, kita panggil lagi ya. Nanti akan kita gunakan array. Ini kita kasih nama di sini satu apa ya? Kendaraan menggunakan objek gitu ya. Nah,
versi variabel tunggal lah ya. Variabel tunggal. Oke, kita kasih nama biar agak keren. XXL Control. Oke ya. Itu cara ngaksesnya seperti ini teman-teman ya. Karena apa? Karena kita akan mendefinisikannya satu-satu nih. Nih satu-satu. Vehicle 1, vehicle 2, vehicle 3, vehicle 4. Maka kita harus mengaksesnya sini juga satu-satu nih. Vehicle 1 get info, vehicle 2 get info, vehicle 3 get info, gitu kan. Vehicle 4 get info. Nah, sehingga munculnya kan seperti ini. Gitu. Nah, kita akan coba menggunakan eh, apa namanya? eh, array ya, array of class. Nah, ini saya akan memperkenalkan satu komponen ya teman-teman ya, karena kita sudah menggunakan setcn ya. Ini kalian coba ya, pelan-pelan ya. Kita kan sudah menggunakan setcn nih. Ketika di awal kita pasang, itu sudah ada setcn untuk desain UI-nya, UI-nya. Sehingga kita akan gunakan itu agar lebih cepat membuat ini ya, setcn ya, membuat UI yang keren. Yang seperti ini teman-teman ya, ini kalau di dalam setcn ini disebut card ya. Silakan kalian ke setcn kemudian cari ya setcn ya. Linknya saya sudah sebutin. Kemudian kalian ke komponen, kemudian kalian cari card ya, menu komponen. Oh, kok nggak muncul ya? Nah, saya gedein dulu. Hmm, 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 hmm. Bentar. Nah, komponen ya. Kan hasilnya kayak gini harusnya. Ya, jadi harus kali ini blok ya. Ini komponen. Nanti kalian cari card. Cara makainya seperti apa? Itu ada di sini semua. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus pasang dulu teman-teman ya. Caranya dengan menjalankan ini di konsol ya. Jadi ini kita copy, kita buka konsol di sini. Oke. Yang ini servernya kita terminate dulu ya dengan menekan Ctrl C, jawab aja yes. Kemudian kalian paste di sini perintah tadi. pnpm dlx ya. Kalian enter. Nanti dia akan memasang komponen card untuk setcn-nya yang akan muncul di sini nih. Nah, ya muncul ya. Berarti ini sudah terpasang. Kalian jalankan lagi pnpm dev. Oke, sehingga balik lagi di sini masih jalan ya. Masih jalan ini saya tutup. Nah, nanti kita coba menggunakan card teman-teman ya. Jadi mulai ini kan tulisan OOP, ini tulisan variabel tunggal. Jadi di sini nih saya kasih nama mengakses informasi kendaraan secara individual ya. Gitu. Karena tidak menggunakan array tadi ya. Nah, saya contohkan di sini nanti kita akan mengakses informasi kendaraan dari array. Udah di itu nih. Tuh, udah dibikinkan ya. Coba ya. Tapi gini, biar bagus, kita menggunakan sama AI-nya udah dibikinkan. Menggunakan card ya. Jadi kita akan gunakan card seperti ini. Oh, bisa seperti ini. Kayak gini aja. Ya, kalau kalian tekan tab, cardnya di atas sendiri teman-teman ya. Ini akan diimport secara otomatis dari komponen UI card ini yang sudah kita bikin tadi. Jadi paham ya, maksudnya itu ya, kita import cardnya itu dari komponen UI-nya. Ini kita tinggal pakai aja. Ini saya gedein aja. Kita balik lagi ke sini.
Oke, bentuk card seperti apa sih nih? Muncul di bawah sini teman-teman nih. Ini adalah bentuk card di bawah sini ya. Oke, kalau kita ingin ubah warnanya nanti ya. Lah card itu kalau kita lihat di sini teman-teman ya, itu punya struktur. Nih, card header, card content sama card footer ya. Jadi nanti ini kita ketik aja dulu di sini card headernya. Ya kita buat di dalamnya ada card title. Nanti kita lihat efeknya ya. Card title. Kemudian ada card description. Description ya. Kalian import semua ya. Ini otomatis nanti akan diimport. Ah ya. Terus di bawahnya card header ini kita save dulu teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. Ini AI-nya merepotkan juga. Jadi ada card title, card description, masih di dalam card header ya. Nah, card action ada juga. Nanti kalian coba aja. Cuma di sini saya tidak pakai ya. Nanti baru di sini ada kontennya. Ya, card content. Oke. Card content. Oke, nanti otomatis di sini akan diimport semua ya. Card description. Oh, ini ada dua nih. Card header, card title, card content dari komponen yang di UI card-nya ini. Oke, jangan bingung ya. Card content. Nanti konten ini akan diisi ya di sini nih. Ini akan ya akan diisi dengan informasi kendaraan dari array ya. Gitu. Kita lihat nih efeknya di sini. Nah, masih kosong ya di sini ya. Coba kita kasih nama nih ya sini. Ini kita kasih nama daftar kendaraan ya. Daftar kendaraan. Yang akan muncul nih di sini. Daftar kendaraan. Kemudian deskripsinya ya. Menampilkan apa ya? Kendaraan dari array dan menggunakan map ya. Dan map. Ini kita menggunakan map. Akan muncul di sini ya. Ini enak nih tinggal kita pakai aja tanpa menambahkan class name yang aneh-aneh, kecuali yang akan kita pakai nanti, yang akan kita ubah ya sedikit-sedikit lah ya. Nah kemudian card content ini teman-teman ya, ini akan menggunakan perintah map. Jadi seperti ini ya, vehicle.map, kemudian vehicles ya, ini kan kita mau vehicles. Kemudian masing-masing dari vehicle ini akan memiliki apa di sini, gitu ya. Kemudian ya seperti ini. Nanti kalau kita save akan muncul ya persis seperti di atas ya. Tetapi hanya dengan satu perintah aja dibandingkan yang di atas perintahnya berkali-kali nih yang di atas ini nih. Ini saya hide ya. Nah ini kan berkali-kali nih. Ini satu perintah, ini satu perintah ya, ini satu perintah. Kalau ini cuma kita panggil sekali aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kalian lihat polanya ya, teman-teman ya. Gitu. Siap. Kalau kita misalnya cardnya mau kita ganti warna garisnya ini ya menjadi seperti di atas orange, ya kita tinggal kasih nama aja bordernya ya kita kasih, kemudian warna bordernya kita kasih dengan misalnya warna apa ya, biru aja ya. Gitu. Ini seperti ini juga bisa ya. Nah ini karena apa sih namanya? Di atas ini belum ada kontainer ya. Jadi gini. Ini aja saya tambahkan div lagi ya paling
atas sini saya tambahkan lagi div kelas name pakai kontainer boleh lah, coba. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih. Oke. Ya. Silakan nanti kalian pelajari ini cara mengakses objek-objek menggunakan array. Menarik ya. Jadi kita tidak perlu satu-satu semacam ini. Kemudian ini kan tidak memiliki konteks ya atau arti. Kalau gini jadi memiliki arti. Oh ini berarti satu card. Kita menggunakan card ya. Yang tadi sudah kita install menggunakan dari CN-nya. Gitu. Oke ya. Oke, nanti silakan ya. Ini nanti akan saya scrolling ya dari sampai bawah biar kalian nanti bisa menirunya. Sengaja nggak saya kasihkan codingannya ya di awal biar kalian nanti melakukan codingan sendiri. Codingan sendiri atau dibantu AI ya. Dibantu Copilot ya. Oke, semacam itu ya teman-teman ya. Terus ini saya ada satu yang miss ya. Jadi tadi ya atribut-atribut ini, atribut dan metode lah ya, nggak cuma atribut aja. Jadi atribut dan metode ini memiliki namanya scope modifier yang menandakan bahwa ini itu boleh diakses dari mana saja, gitu ya. Itu kalau public ya, atribut atau metode bersifat terbuka, artinya boleh diakses dari dalam objek atau oleh objek lain. Yang public ya, ini yang plus. Contohnya di codingannya, ya, yang public itu adalah atribut color. Jadi color itu bisa langsung diakses di sini, di luar kelas. Jadi mana ya? Contohnya ini ya, vehicle color gitu ya. Tetapi kalau yang public contohnya, kalau yang private ya, contohnya ini nih, manufacturer ini tidak boleh dilakukan. Maka dia ditandain merah di sini. Nah, ini karena tidak boleh nih. Oke. Nah, kalau yang private, cara ngaksesnya gimana ya? Harus di dalam kelasnya. Contohnya oleh metode ini, menggunakan keyword this seperti ini ya. Oke ya. Terus apa lagi? Protected. Ya, ini atribut dan metode bersifat semi tertutup. Artinya hanya boleh diakses dari dalam objek dan oleh objek yang masih dalam satu package. Gitu ya. Dan oleh objek yang mewarisi itu boleh ya. Satu package atau objek yang mewarisi. Nah, ini contohnya nanti kalau kita sudah belajar tentang inheritance. Nah, pastikan kita merancang kelas dengan level akses pada setiap atribut dan metode ya. Jadi kita kalau membuat atribut dan metode di sini, itu pastikan ada level aksesnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini juga. Karena ini akan menentukan struktur dari si objek tersebut. Untuk menegakkan information hiding, sebaiknya kita rancang semua atribut memiliki level akses privat atau protected. Seperti yang saya tunjukkan di sini ya, ini privat semua. Ya, ini juga ya privat ya. Protected saya belum nyontain. Hanya atribut tertentu saja yang hanya boleh memiliki akses publik ya. Ini pun dengan pertimbangan yang sangat matang. Jadi ketika kalian membuat bahwa si color ini boleh diakses secara publik, itu tujuannya apa? Gitu kan? Gitu. Ya tujuannya benar-benar, oh warna kan bisa dilihat misalnya di dunia nyata kan seperti itu. Tidak bisa diumpetin. Tetapi kalau nomor kendaraan gitu ya, ini nomor mesinnya ya lah ya. Nomor mesin, yang lain itu bisa di apa namanya ditutup gitu ya. Sehingga orang lain tuh kalau mau tahu itu harus tanya dulu ya. Tanya ke pemiliknya dalam hal ini, gitu ya. Oke. Sehingga teman-teman ya, untuk mengubah dan mengakses atribut yang privat, silakan kalian buat yang disebut sebagai getter dan setter. Kalau getter ini untuk mengakses, kalau setter untuk mengubah. Jadi kalian bikin sebuah metode yang level aksesnya publik, ya digunanya untuk
getter dan setter. Biasanya secara perjanjian dengan programmer itu kita kasih nama depannya set untuk setter dan get untuk getter. Kita buat ya. Jadi di sini ini yang getter sama setter itu sebaiknya ditaruh setelah definisi dari si atribut teman-teman ya. Jadi jangan taruh di bawah sini. Ini itu aja sih perjanjian. Jadi katakanlah saya ini ya mendefinisikan getter ya. Ini sudah disebut ini. Jadi get VIN itu seperti ini, get manufacturer seperti ini, get model sama years ya. Oke. Jadi VIN, manufacturer, model sama years itu boleh diakses ya, itu dengan syarat bertanya atau menggunakan properti ini. Gitu ya. Jadi tidak langsung diambil datanya. Misalnya gini, kendaraannya itu memiliki nomor nomor kendaraan, bukan nomor kendaraan STNK ya, tetapi nomor mesin gitu ya. Itu kan tersembunyi gitu ya. Jadi ada orang lain kalau ingin tahu nomor VIN-nya itu harus nanya ke pemiliknya. Jadi tidak boleh langsung ngambil aja ya. Beda dengan warna lah ya. Warna kan bisa terlihat. Gitu. Jadi silakan buat getter itu seperti ini. Ada get, tergantung nama atributnya nanti apa. Nah, kalau untuk setter gitu ya, mendapatkan setter nih ya, untuk yang private, itu bentuk metodenya seperti ini. Oke. Ya, jadi kalau get itu tinggal kalian kembalikan aja dis. Kalau setter, dis-VIN-nya, terus nama atributnya ini diambil dari argumen yang ada di sini. Gitu. Jadi misalnya nih, kita ingin ngerubah modelnya si kendaraan yang ini ya. Misalnya vehicle 3 gitu ya. Ini saya salah nulis nih. Bukannya Ford Mustang ya, tetapi Ford itu apa ya? Modelnya apa aja sih? Atau jangan inilah. Misalnya Toyota Camry yang bawah nih ya. Ini saya salah ketik nih, ini kan sama, tahunnya sama, namanya sama ya. Misalnya Camry-nya ini mau saya ubah, itu tidak boleh langsung seperti ini teman-teman. Misalnya tidak boleh langsung, nanti kita lihat ya yang nomor 4 ini. Jadi vehicle 4 itu kita ganti misalnya langsung modelnya gitu ya. Ini adalah misalnya ternyata itu Avanza gitu ya. Atau Corolla kayak gini ya. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Ini akan error merah di sini. Gitu ya. Kalau kita jalankan, kita nggak bisa ya ini. Ya vehicle 4-nya, oh yang ini ya. Oh kalau ini mah jalan ya, tetap jalan ya. Saya nggak. Tapi sebenarnya harusnya nggak boleh. Ya, memang si JavaScript itu tadinya itu bukan type safe ya. Cuma ini buat nunjukin bahwa ini tidak boleh. Maka ditulis nih ya, hanya private. Kalau mau ngerubah benar-benar teman-teman ya, itu gunakan perintah ini. Vehicle 4 set model seperti ini. Nah, kalau ini nggak merah ya, buktikan bandingkan ya antara perintah atas dengan perintah bawah. Jadi kalau yang bawah ini kita eh, secara apa ya? Analoginya itu kita permisi dulu. Permisi dulu ke objeknya, saya ingin mengganti model loh. Kalau ini tidak, dia langsung aja modelnya diganti. Gitu. Ya. Analogi lagi misalnya Mbak Alista Hosa ini eh, baru ketemu orang tak dikenal gitu ya. Itu kalau mau kenalan kan nanya, "Mbak namanya siapa?" Lah itu gitu gitu ya. Yang get itu tadi ya, get namanya get model gitu ya. Get name gitu ya. Namanya siapa itu nanya. Jadi tidak langsung diambil dari KTP misalnya. KTP-nya kita colong, kita lihat oh namanya ternyata Mbak Hosa gitu ya. Gitu. Ibaratnya caranya begitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini masalah setter dan getter. Ini sebenarnya yang membuat
objek oriented itu bukan nyebelin ya, lebih cenderung ke terlalu jelimet, kompleks karena kita harus membuat semua rigid gitu ya. Gitu. Makanya ya itu tadi sempat saya bilang ya kita nanti cari yang balance saja. Cuma karena fokus kita belajar di OOP, maka ya dari awal saya settingan agak jelimet gitu ya. Seperti ini kan jelimet banget ya, codingan seperti ini. Ini secara umum di TypeScript ya atau di JavaScript itu jarang terjadi seperti ini, gitu ya. Tapi nggak apa, kita dalam rangka belajar itu ya, belajar OOP ya caranya begini. Makanya di sini tuh tetap bisa berubah ya, padahal nggak boleh nih. Ini kalau pakai pakai Java teman-teman ya, sini udah error banyak ya. Di sini error nggak sebenarnya? Enggak ya, di sini nggak error ya, nggak ada error ya. Kalau di Java beneran udah error banget nih, gitu. Oke, saya rasa di awal ini dulu ya teman-teman ya, biar kalian nggak bingung. Ini nanti namanya pertemuan tiga itu nggak cocok ya, karena mungkin satu topik itu bisa berpertemuan-pertemuan, tapi nggak apa-apa. Ini sementara ya. Oke, oke. Jadi ini mulai ini ya, saya akan coba turunkan pelan-pelan biar kalian nanti belajar. Ini seperti ini kelasnya sampai baris 37. Terus saya turunkan lagi baris 38-nya ini ya. Sampai 72. Silakan kalian nanti ikutin dulu ya. Kemudian ya ini method move forward sampai cara makainya 108. Oke, ini silakan. Ini dengan secara individual. Jadi kalau misalnya kalian menambahkan satu kelas lagi, ini harus kalian ketik lagi ya. Beda dengan yang menggunakan array. Kalau kalian menambahkan satu kelas lagi, teman-teman ya, ini tidak akan kita utak-utik. Alias yang ini atau yang ini ya, itu satu aja. Kita contohin ya. Ini terakhir kita contohin lagi. Kalian akses ke sini, ya kita tambahkan ya. Misalnya nih, yang ini teman-teman ya, kita tambahkan nih misalnya vehicle 5 ya. Contohnya ini ya, jangan Toyota lah, Suzuki. Suzuki, apa ini, Baleno misalnya ya, Baleno. Warnanya red, red lah ya, red. Kemudian oh ini nomor seharusnya nggak sama ya. Kita bedakan sekarang aja ya. Memang saya sebenarnya ingin buat dia Unix. Nah, kalau kita save teman-teman ya, ini di sini tidak muncul otomatis. Karena di sini tidak kita akses ya teman-teman ya. Ini harus saya copy lagi, dipaste lagi. Beda dengan yang versi bawah ini nih ya. Kalau array-nya kita tambahkan nih teman-teman. Sini kita tambahkan ya dengan data yang sama deh. Seperti ini. Saya copy aja. Saya taruh di sini ya. Coba saya save ya teman-teman ya. Ini gimana sih? Nah, oke. Oh, ini saya ganti deh ya. Oke, saya save ya. Nanti otomatis akan muncul di sini nih. Ya, muncul di bawah. Jadi kita nggak coding lagi di sininya. Ini enaknya kalau menggunakan array ya. Jadi nanti ini pesan buat kalian ya. Kalau objeknya banyak, bikinnya pakai array aja. Sehingga kita bisa proses pakai map. Di sini kita proses pakai map ya. Bandingkan yang ini nih. Ini ada sampai 5, tetapi tidak muncul di sini. Kali ini sudah muncul di sini. Oke, kita sudah belajar menggunakan komponen juga ya, komponen card.
Oke, saya skimming lagi ya, pelan-pelan ya. Nanti kalian bisa di skip aja. Ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Jadi kalian ikutin di pause ya, sampai muncul seperti di samping ini dan tidak error. Dan ini yang akan menjadi penilaian. Oke ya teman-teman ya, kalau sudah kita cek apa namanya source controlnya. Tadi itu kita menambahkan card ya. Ini sebaiknya kita pisah. Ya ini pertemuan keempat. Kemudian komitan pertama itu menambahkan komponen card. Ya kita komit. Muncul di sini ya. Terus kita melakukan ubahan apa aja di batch untuk perkuliahan hari ini. Kalian klik aja di batch. Oh, menambahkan ini ya. Kita recap ya, kita tambahkan komponen card, otomatis dia akan yang kita pakai akan dia import. Kemudian kita tambahkan static atribut yang namanya total vehicle. Kemudian kita tambahkan total atribut di sini gitu ya. Total vehicle atribut statis. Oh, ini ada satu lagi nih yang saya belum tambahkan ya. Saya ingin tapi nanti ya. Kemudian ini kita tambahkan, yang ini sama, ini kita tambahkan, sama-sama ini kita tambahkan ya menggunakan array. Kemudian yang ini mengakses atribut statis. Ini kita tambahkan ya, tambahkan. Yang ini menggunakan komponen card dan menggunakan map. Ya, tambahannya itu. Oh ya, saya ingin menambahkan di sebentar. Kita akan mengakses statis ya, statis variabel. Jadi ini daftar kendaraannya itu akan saya kasihkan informasi total kendaraan ya. Kalian tambahkan digit aja kayak gini nih. Total kendaraan. Ya, titik 2. Nah, ini tadi bikinkan nama AI-nya. Ya, sehingga nanti akan muncul total kendaraan. Ini vehicle, oh bukan length ya. Length mau panjang. Anu aja, tadi vehicle ada kelas statisnya kan. Total vehicle. Nah, ini akan kita pakai di sini. Nah, loh, total vehicle ada 10. Why? Ini mencurigakan nih. Oh, I see teman-teman. I see. Karena kita yang atas ini juga dimasukkan sebagai vehicle ya teman-teman ya. Karena kita menggunakan kelas yang sama. Jadi kita itu membuat ini 5 karena yang satu ini tidak dimunculkan ya. Dan yang bawah ada 5. Ya, karena kita menggunakan namanya statis. Ya, statis apa namanya? Kelas ya. Static atribut. Kalau mau ya sebenarnya tadi vehicle length aja ya. Kalau di sini kalau mau kita pakai vehicle length. Jadi saya mau nunjukin itu ya. Bener AI-nya, lebih pintar AI-nya dibanding saya ya. Jadi vehicles.length. Ya ini karena array-nya ya. Length oh ini salah. Satu aja. Ya, total kendaraan ada 5 ya. Jadi maksudnya isi array-nya itu ada 5 kalau di sini. Oke, kayak gini lebih intuitif ya. Cuma jadi enggak total kendaraan itu semuanya ya. Ini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita komit berikutnya. Ya, ini kita komit ya. Nanti komitan
pertemuan 4 ya, komitan kedua ini kita kasih nama apa ya, pelajaran hari ini ya. Ini kita kasih namanya membuat dan mewujudkan kelas. Lingkup atribut atau metode gitu ya. Dan array of objects. Nah, array of object dan menampilkan objek menggunakan map. Oke, kita commit ya. Semacam ini. Oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Silakan dipelajari ya pekan depan atau gini aja deh. Pekan depan pertemuan ke-5 ya. 5, 6. Nanti di pertemuan ke-7-nya saya mau mengadakan online dan saya akan ngecek kesiapan kalian ya membuat ininya ya, mengikuti ininya. Pastikan nanti di komitannya juga sama persis ya biar kalian paham cara kerja Git version controlnya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan seperti biasa kalian bisa posting di WAG ya, silakan kalau ada error-error di capture aja. Tapi setelah kalian berusaha ya. Kemudian kalau teman kalian ada yang sudah bisa, silakan buat dijadikan referensi sehingga kalian bisa berdiskusi dan nanti mencari solusi bersama-sama. Oke, saya rasa itu teman-teman ya. Mari kita tutup dengan wajah doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Oke.